Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kalam setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, mari kembali kita sejenak memperbaharui rasa syukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dengan nikmat iman dan nikmat kesehatan serta nikmat waktu yang baik. Dengan nikmat itu Bapak dan Ibu bisa ringan langkah kaki aiman tangan kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Dengan iman bisa seseorang meringankan langkah kakinya ke rumah, bukan semata-mata karena sehatnya badan, karena betapa banyak orang yang sehat badannya tapi juga tidak mampu ke rumah. Bukan semata-mata karena dekat atau jauhnya seseorang, karena juga betapa banyak orang yang rumahnya dekat dari masjid juga tidak bisa ke masjid, sedangkan orang yang jauh rumahnya dari masjid bisa berupaya ke masjid. Dan juga tidak ada kaitannya dengan waktu luang, karena banyak orang yang tidak banyak kegiatannya, banyak luang waktunya, tapi juga tidak bisa ke masjid. Tapi ada juga orang yang di tengah-tengah kesibukan aktivitas hariannya masih bisa menyempatkan datang ke masjid. Semuanya itu adalah karena iman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, membayarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, nikmat ringannya langkah kaki, aiman tangan ke rumah Allah dipelihara oleh Allah sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dengan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salat. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak akan, orang yang paling berhak mendapat syafaatku nanti adalah orang yang paling banyak
bersalawat kepada. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali bersalawat saja, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sambil mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang bersalawat kepadamu 1 kali saja, maka Allah tuliskan atau dituliskan untuknya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat derajatnya 10 derajat." Bayangkan Bapak Ibu, kali kita membaca salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, maka 10 pahala dituliskan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat diangkat nanti di surga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang mampu memberikan hadiah terbaik kita kepada beliau dengan memperbanyak membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari jam subuh waktu sampai jam bahan, sampai waktu syuruk, sampai pelaksanaan waktu salat sunat syuruk, atau sampai jam 6 atau 6:15 atau apa? Syuruk setengah Syuruk. No. Kalau itu sampai waktu pelaksanaan salat syuruk itu sampai jam 6:35. Dah apa? Doa. Jadi sebagai doa mudah-mudahan itu sampai pelaksanaan salat sunat syuruk. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat salatnya sambil berzikir kepada Allah. Salat subuh lah berjamaah tadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Dah berzikir awak, kini pun dalam proses zikir. Kalau menuntut ilmu adalah salah satu bentuk zikir ini Allah. Kemudian zikir itu sampai matahari terbit. Kemudian ditunggu agak berapa minit setelah itu. Kemudian salat 2 rakaat. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Kana lahu ajrun ka'ajril hajil mahrim. Maka pahalanya yang dia dapatkan seperti pahala orang haji. Jadi kalau dari bersabar kita Bapak Ibu, salat subuh dari berjamaah, zikir berdoa sampai pelaksanaan salat sunat syuruk, kemudian pulang lakukan salat 2 rakaat, pahala luar biasa seperti pahala haji dan Bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu kali seorang ulama, seorang syekh dalam salah satu pengajian beliau, syekh namanya Syekh Hisham Al-Burhan. Syekh Hisham Al-Burhan. Nah, di dalam kajian yang beliau sampaikan itu, beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang profesinya sebagai penggali kubur. Ditambah awak tu Bapak Ibu, lain tak profesi orang itu? Itu kehajuan Pak. Itu penghasilannya sehari-hari, itu tak? Karena memang alhamdulillah awak kalau masalah hubungan kau sifatnya sosial saja. Tapi kalau di kota-kota gadang seperti Jakarta itu adalah profesi lain itu. Lain, bahkan untuk penguburan itu disewa, dibayar. Ada lo kontrak sekian tahun. Kalau tidak diperbarui, nanti akan ditumpuk di penguburan umat. Nah, beliau pun sehari-harinya sebagai penggali kubur di salah satu kompleks
pemakaman yang sangat terkenal di kota Damaskus, Syria. Di situ banyak dikuburkan orang-orang hebat Bapak Ibu. Orang-orang soleh, para ulama, orang-orang syuhada di situ. Pokoknya orang-orang yang dikuburkan adalah orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Suatu kali datanglah seorang ibu, seorang perempuan menemui tukang gali kubur, meminta tolong untuk digalikan kubur. Telah digalikan, kemudian datanglah beberapa orang, tidak banyak orang, beberapa laki-laki membawa jenazah. Kemudian jenazah itu ketika dikuburkan, tukang gali kubur itu Bapak Ibu satu orang menyampai di bawah untuk akan dimasukkan liang lahat. Luar biasa terjadi Bapak Ibu. Allah bukakan pandangan matanya. Ayatnya syariat kuburan tadi dalam pandangan matanya syariat seperti taman-taman surga. Pemandangan yang begitu indah yang tak pernah syariat sebelumnya. Kemudian syariat ada dua orang mengambil jenazah tadi, kemudian dibawa ke dalam. Itu yang nampak di mata Bapak Ibu. Dan saking dahsyatnya peristiwa tadi, ulang gali kubur tadi, kalau hanya surah mencari yang lain tidak, dia pingsan. Pingsan, bertolak keluar. Setelah sadar ditanya orang baru apa pingsan. Dicari doalah ayat yang nampak. Tapi orang tak percaya Bapak Ibu. Orang mengatakan mungkin itu hanya halusinasi saja. Ya sudah selesai penguburan jenazah. Nah kemudian beberapa bulan setelah itu, perempuan yang sama datang pula balik tengok, minta digalikan kubur. Lagi digalikan kubur, datang pula beberapa rombongan yang tak terlalu banyak orang yang mengantarkan jenazah. Masuk pula lah pengambil kubur ke balik ke dalam untuk menampuan jenazah. Yang biar jenazah kemudian dimasukkan ke liang lahat. Ketika proses memasukkan liang lahat itu Bapak Ibu, Allah buka pandangan mata juga dia, diperlihatkan ke atas dirinya seolah-olah memacari saat itu sebuah hamparan taman yang begitu indah. Kemudian mencari ada 22 malaikat yang mengambil jenazah tadi mangkit ke dalam. Tapi itu yang kedua pun tidak pingsan. Nah, selesai penguburan jenazah, telah balik orang, kemudian diketahuilah ibu-ibu tadi. Bertanya, ibu kau siapa? Ambo itu. Nah, jenazah yang dikuburkan kau siapa? Kata beliau, jenazah yang dikubur tadi dan jenazah yang dikubur beberapa bulan yang lalu ternyata adalah dua orang anak laki-laki dari ibuku. Kemudian diceritakanlah oleh tukang kubur tadi Bapak Ibu, ayat syariat. Tadinya heran, oh pasti dua orang istimewa. Dan mungkin orang biasa-biasa saja, pasti orang istimewa. Kalau dinampakkan nikmat kubur itu tadi. Maka apa yang kecil ibu tadi? Anak ambo yang pertama itu adalah seorang penuntut ilmu, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, dan di tengah-tengah menuntut ilmu itu Allah wafatkan. Dia tahu. Kemudian yang kedua adalah kakak laki-lakinya, jenazah yang kedua. Siapa kakak laki-lakinya Bapak Ibu? Kakak laki-lakinya itu adalah seorang tukang kayu. Kerajaan itu tukang kayu. Kemudian dengan pilihan yang dapatkannya biayai seluruh kebutuhan nabinya dalam menuntut ilmu. Jadi nak surang menuntut ilmu, nak surang membiayai orang itu. Bapak Ibu, kisahnya anak terjadi mencari itu tiba-tiba timbullah kesadaran dari orang tukang dari kubur. Saat itu umurnya hampir 25 atau 50 sampai 50 tahun
datang kamu saja menemui ulama yang mengajar di situ, berniat untuk belajar dia. Kecil guru yang mengajar di masjid itu kama sengkau selama kau rasa gaya uang sampai 5 dan 20 rumah baru ke belajar baru maka boleh ceritakan pengalaman beliau. Bahwa profesinya sebagai penggali kubur, Allah nampakkan sesuatu yang luar biasa itu. Aku kecil ulama tadi, kalau itu yolah belajar dari dasar dari dasar Bapak Ibu, kemudian dengan kesungguhan, kemudian akhirnya menjadi salah seorang ulama besar di kota Damaskus. Itulah ulama namun Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya tukang gali kubur. Kisah itu Bapak Ibu bukan kisah dongeng. Bapak Ibu bisa nanti cari di Google, tulis di Google kisah Syekh Abdul Rahman Al-Haffar, atau buka YouTube, tulis di situ. InsyaAllah itu cerita yang kita sampaikan sebuah hari ini akan ada kita temukan. Nah, Bapak dan Ibu, kajian subuh awal kini awak ingin mengambil ibrah faedah dari kisah kehidupan Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Karena salah satu sumber hidayah bagi kita dan bagi banyak orang itu Bapak Ibu adalah dari kisah-kisah, dari cerita-cerita. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Qasas semuanya, surah kisah-kisah. Bahkan surat Yusuf, kalau awak baca surah Yusuf itu Bapak Ibu seperti awak membaca novel. Coba baca surah Yusuf dari awal sampai akhir. Bercerita secara berurutan, mulai dari Nabi Yusuf ketika beliau bermimpi mencari bintang, planet-planet sujud kepada beliau, kemudian sampai saudara beliau berencana untuk membunuh beliau, kemudian beliau dicampakkan dalam semua, kemudian dia dibawa ke kerajaan Mesir. Di kerajaan Mesir situlah kisah beliau dengan Zulaikha, kemudian akhirnya menjadi raja di Mesir, menjadi menteri. Kisah. Tapi tentu Al-Quran memaparkan kisah tidak sekadar cerita. Tujuannya adalah supaya bisa kita mengambil hikmah dari cerita. Nah, kisah tadi Bapak dan Ibu, beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama di antaranya adalah kisah tadi menguatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap perkara-perkara yang baik. Dalam menyikapi perkara baik itu Bapak Ibu ada 3 tipe kelompok orang. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang di tengah-tengah. Orang yang ekstrim kanan itu Bapak Ibu, orang yang ekstrim kanan, orang yang terlalu berlebihan berbicara hal yang gaib. Satu dikaitkan dengan gaib. Sakit, seminggu tak siap-siap, kemudian bayi berubah. Kecil orang yang berubah kau ibu tak sapu. Ya bu, ibu ada benar kita sapu. Kalau ambo kita sapu dia lagi. Karena ada orang menyapu dia. Terjadi nangiku, kau penyebabnya. Terjadi nangiku, kau penyebabnya. Sadona dikaitkan dengan gaib-gaib. Padahal mungkin penyebabnya karena memang tubuh sedang bermasalah. Ada jawaban medisnya. Itulah yang terlalu ekstrim kanan. Satu berkaitan dengan gaib, tak boleh. Kemudian yang kedua ada pula ekstrem kiri, orang yang sama sekali tak percaya dengan gaib. Pokoknya yang percaya itu anak nampak di matanya, anak terangah di telingonya, anak bisa dirasakan oleh baca indera itu saja. Itu orang yang rasionalis yang berlebihan. Karena tidak segala kehidupan ada yang ada dalam kehidupan itu sesuatu sakono mesti nampak di mata Allah.
Lampu ko bisa ibig gara-gara po. Lampu ko bisa ibig gara-gara po. Listrik po. Listrik kan? Nah, pertanyaannya, nah listrik itu mah? Mana dengan listrik itu? Aduh dia nampak jawab yang listrik itu Bapak Ibu. Cik ulang Ustaz, kalau nampak di kami ada yang berapi-api, itu bukan listrik, itu efek dari error listrik awal. Tapi bahan aliran listrik itu nampak dari itu. Dan nampak itu membuktikan bahwa tidak segala sesuatu nanado itu mesti bisa dicari oleh makhluk itu, bisa dana keberadaan oleh Allah. Jadi kalau ada orang tak percaya dengan perkara lain, agian kabel teranjang ini, terbuka tuang kecil kok. Contohan ke listrik, kemudian suruhan macam tu pak. Berani tak nyo? Tak berani dosa, tak berani. Kan ada listrik, amannya listrik tu. Berarti orang yang tidak mempercayai hal yang lain, sadonya ukur rasionalitasnya dalam pandangan Islam itu orang bukan orang yang betul. Kemudian mana yang betul Bapak Ibu, itulah yang berada di tanah. Yang memakai rasionalnya dalam memahami sebuah persoalan, tapi juga tidak menafikan ada perkara-perkara gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal, yang tidak bisa dinampak oleh mata orang, yang tidak bisa didanga oleh telinga kita dan dirasakan oleh panca indera kita secara keseluruhan. Itulah hal yang gaib. Baca surah Al-Baqarah Bapak Ibu. Ya Allah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang beriman kepada hal yang lain, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ciri orang bertakwa itu Bapak Ibu, yang pertama Allah sabutkan bukanlah orang yang salat, bukanlah orang yang bersedekah berinfak, tidak. Tapi yang pertama ada keimanan dalam hatinya dalam perkara-perkara baik. Sabila rukunan iman dengan enam itu Bapak Ibu, satu gaib beriman. Wah cek Bapak Ibu. Rukun iman pertama, beriman ke Allah, dan Allah itu dah nampak jawab. Tak baik. Yang kedua, beriman kepada malaikat, dan malaikat itu nampak gitu. Tak baik. Dan ketiga, beriman kepada kitab-kitab, apalagi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, ayat dari mata orang. Dan aslinya tidak begitu baik. Dan sampai beriman kepada Rasul, 25 Nabi dan Rasul yang wajib diyakini. Lain pernah nampak di mata kita? Tidak. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Lain pernah kita rasulkan hari kiamat? Tidak. Dan terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Lain nampak di mata kita qada dan qadar itu? Tidak. Seluruh rukun iman tidak akan bisa diimani kecuali adanya keimanan dalam hati tentang hal-hal yang gaib. Jadi tak bisa dilampaikan. Jadi kalau ada orang Islam yang kecil Islam, tapi tak percaya pada hal-hal yang gaib-gaib itu, berarti yang mensontorono keislaman. Dan salah satu persoalan gaib yang wajib kita yakini sebagai orang beriman adalah yaitu adanya hal yang berkaitan dengan nikmat dan azab. Jadi ada orang Bapak Ibu yang ingin buktikan ia ada azab dan nikmat gua.
dibuktikan secara rasional. Hanya lakukan, pasanglah kamera di sebuah makam, di tiap sudut ada kameranya. Sebelah kanan, sebelah kiri, mungko, belakang ada. Yang ketika dua ada azab kubur, kau niat kubur. Kau iyo kau pasti ditangkap oleh kamera canggih yang mewah. Ternyata Bapak Ibu, berhari-hari kamera tadi diletakkan, tidak diketemukan ada bukti yang real. Kemudian diambil ada kesimpulan bahawa ternyata azab dan nikmat kubur itu tidak ada. Kenapa? Kerana tidak ada buktinya. Kira-kira yang boleh itu cara pola pikir Bapak Ibu? Tidak. Makanya perlu ada keimanan di situ. Di mana bisa tahu itu? Bisa tahu kita persoalan tentang azab dan nikmat kubur itu tentu dari nas-nas dari teks-teks syariat, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan hadis Nabi hampir mencapai derajat mutawatir segala hal yang berkaitan dengan azab dan nikmat. Bahkan sebelum kita salam, setiap kita salat. Nah, selesai kita baca salawat Bapak Ibu. Di rakaat terakhir sebelum salam, maka jangan salam dulu. Dianjurkan kita membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahyat wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau bisa kau doa yang bagus. Memang ada sedikit perbedaan redaksinya, tapi itu tidak jadi masalah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab neraka. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari bahaya fitnah dajjal. Di antara bentuk minta perlindungan awak yang banyak tadi, di nomor 2 kita minta perlindungan dari azab kubur. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau pakai logika, mungkinkah Allah menyuruh kita minta perlindungan terhadap sesuatu yang tak ada? Mungkin tak? Mungkinkah Allah, mungkinkah Nabi menyuruh kita meminta perlindungan terhadap suatu bahaya dan sebenarnya bahaya itu tak ada? Mustahil. Aku nonyo disuruh awak tiap selasa sebelum salam membaca doa minta perlindungan dari azab kubur, padahal sebenarnya azab kubur itu tak ada. Kau nak masuk akal? Kemudian di sisi lain, selain ada azab kubur, ada pula nikmat kubur. Bapak Ibu, kadang sebagian ulama salah dalam menyampaikan. Contohnya Bapak Ibu, ketika jenazah pada kuburan, biasanya diawatkan berdoa dulu sebelum pulang. Maka berdirilah perwakilan dari keluarga menyampaikan bahwa pada ibu kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah hadir, kepada yang telah membantu penyelenggaraan jenazah orang baik kami, mulai dari pemandian, kemudian mengafani dan menyalatkan, serta mantakan beliau sampai peristirahatan yang terakhir. Ada tak orang menyebut itu? Mantakan beliau sampai peristirahatannya yang terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu, kalimat kalau dikaji adalah kalimat orang-orang yang tidak percaya saya. Sadar tidak?
Kalau memang kubur itu tempat peristirahatan yang terakhir, berarti kan tak ada alam akhirat jadinya lah. Kalimat itu apa ibu? Tempat peristirahatan terakhir, artinya yang kubur itu you sudah stop sampai situ. Tak ada lagi kehidupan lain. Tidak ada namanya berkumpul pada mahsyar, tidak ada namanya timbang amal, tidak ada namanya dan masuk ke surga dan masuk ke neraka, tidak ada. Kubur menjadi terminal akhir kehidupan seseorang. Berarti ku kalimat secara langsung atau tidak, disadari atau tidak, ku kalimat orang yang tidak percaya ke hari akhir. Mudah-mudahan ku ada di antara kita yang sempat melontarkan kalimat seperti itu untuk ke depan bisa diperbaiki. Mungkin karena faktor yang tidak tahu. Betapa tidak adilnya Allah Bapak Ibu. Kalau seandainya kubur itu sampai peristirahatan terakhir, di mana tak adilnya? Kalau memang kubur itu sampai peristirahatan terakhir, lalu bagaimana dengan orang yang selama bertaat Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, pergi haji, pergi umrah, melakukan amal bersalat ke Kaabah? Apakah hanya sekadar istirahat di kubur itu dirapatkan? Tadi ada amal problem. Kalau hanya itu, tidak. Atau sebaliknya, kalau seandainya kuburan ke peristirahatan terakhir, lalu bagaimana dengan orang yang zalim selama you ambil harta orang, you tangani orang, you ujian orang, you fitnah orang segala macam, kemudian tiba-tiba mati, istirahat di kubur. Tak ada hukuman, tak ada permintaan proses pengadilan dari Allah yang Maha Adil. Kalau memang seperti itu berarti Allah tidak adil. Dan mustahil Allah tidak adil, mustahil. Apanya? Karena kubur itu adalah terminal persinggahan. Awal hidup di dunia ini, kemudian nanti akan menuju akhirat. Sebelum masuk ke dunia akhirat itu ada terminal persinggahan yang disebut dengan alam barzakh. Disitulah dimulai yang namanya orang yang banyak amalnya, orang elok mulai yang suan-suan yang mendapatkan kenikmatan. Sebelum mendapat kenikmatan surga nanti dah dia nikmat surga. Orang yang banyak maksiat, orang yang banyak dosa, lebih banyak maksiatnya pada kebaikannya. Disitulah dia pengantar azab sebelum mendapat azab yang sebenarnya neraka. Maka tinggal pilihan bagi kita Bapak Ibu di kubur nanti, awak ingin dapat azab kubur atau nikmat kubur. Itu tergantung dalam diri awak. Kalau ingin mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur, persiapkanlah amal sebaik-baiknya dan ajak-ajaklah berlindung kepada Allah dari buruknya azab kubur. Jadi Bapak Ibu, hikmah dari kisah tadi yaitu tentang pentingnya beriman kepada hal yang gaib. Kemudian yang kedua, hikmah dari kisah yang kita sampaikan tadi adalah yaitu betapa luar biasanya keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang memfasilitasi seseorang untuk menuntut ilmu. Jadi ibu bapak ibu, orang menuntut ilmu, jauh orang yang memfasilitasi. Dan surang sungguh-sungguh belajar, dan surang sungguh-sungguh untuk membiayai. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fadhur. Nasihat untuk kita bersama Bapak Ibu berkaitan dengan masalah ilmu. Yang pertama, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Jadi ulama, jadi alim, jadi ustaz, jadi buya. Pertanyaannya Bapak Ibu awak dan hadir ini, mampu tak sadonya menjadi nanti paper pertama? Mampu tak Pak? Tidak, terbatas.
Kalau tidak muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi orang alim, jadi muta'alliman, menjadi orang yang belajar, yang sungguh-sungguh. Au mustami'an, kalau tidak dia bisa minimal mustami' dan mendengar. Jadi ada sedikit perbedaan muta'alliman dengan mustami'an. Kalau muta'alliman itu apa itu? Modi orang yang belajar di sekolah. Bawa buku paketnya, bawa buku tulisnya, ketika guru nanti menerangkan, mencatat, kemudian ada ujiannya nanti, kemudian ada kenaikan kelas. Itu namanya muta'alliman. Nah kalau awak kini namanya mustami'an, menjadi pendengar yang baik, hadir di masjid, hadir di mushola, mendengarkan dengan baik ayat sampai oleh beliau Ustaz. Tidak dia bisa au muhibban, jadilah para pecinta musik. Kecil ulang ke Pak Pengurus, mohon maaf yo yang bisa hadir pengajian. Padek Pak Ketua, tapi biarlah operasional untuk pengajian awak ambo tanggo. Azan untuk transfer Ustaz sekian angko ketek. Untuk minum Ustaz biarlah ambo dan buang. Untuk ikut biarlah ambo dan buang. Jadi Bapak Ibu, bisa memposisikan diri lain sebagai orang yang hadir, tapi nyo suku ada acara pengajian, ada acara majelis ilmu, nyo support, tidak hanya sekedar dengan lisan, tapi nyo harap nyo support kalau namanya hebat. Minimal awak Bapak Ibu dan Ibu minimal nomor P. Kalau tidak bisa jadi alim, tidak bisa jadi muta'alim, tidak bisa jadi orang yang mustami' mendengar, minimal jadilah supporter, penyokong majelis-majelis ini. Wala takun khamisan, dan jadilah kalimu. Siapa kalimu Bapak Ibu? Jadi ustaz dah, jadi orang belajar muta'alim dah, jadi pendengar dah, tukang support dah, tapi menjadi tukang cikalawi, mengkritik. Padahal tidak hadir di tempat itu. Banyak otak, tapi otaknya di luar. Ada pengurus itu, aduh saya salah ini. Jadi ada seorang itu kaligrafi dan rancak. Aduh Allah lupa, misalnya dia rancak apa itu? Dulu saya lupa. Ada pengurus mereka itu Ustaz yang undang tidak rancak pengajian. Pokoknya dulu saya, padahal tidak ada. Padahal tidak terlibat dalam kepengurusan masjid musola. Gua namanya jadi ulang kalimu. Maka jangan jadi ulang kalimu wala takun khamisan fatulan. Kalau jadi ulang kalimu gua Bapak Ibu silat kau ini. Aku minimal jadi ulangan nangka ampe muhibban, orang yang mensupport sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam kisah tadi Bapak Ibu ada dua orang yang Allah hadiahkan keutamaan, dinampakkan di mata kaum muslimin, dinampakkan oleh Allah bagaimana dua orang itu mendapat nikmat di kuburan. Yang pertama orang yang berajar, kemudian orang yang syukur. Termasuk orang yang mengajarkan ke Bapak Ibu tentu masuk di situ orang yang mengajarkan. Kata Nabi SAW, siapa yang baik ke masjid? Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, kepergiannya niatnya adalah untuk liyata'allama khairan aw liyu'allima, tujuan lu belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pelajari kini kau nak elok ke buat? Elok. Yang kami sampaikan kini kau nak buat ke elok? Insyaallah nak elok. Orang yang belajar nak elok. Orang yang mengajarkan nak elok. Hadir di masjid kedua pihak kau. Ijazah Nabi ulangnya nanti
pahalanya seperti pahala orang haji. Nah, orang kesana itu tiap hadir pengajian, tiap pulang dapat pahala haji umrah. Pahalanya bukan haji umrah. Tiba-tiba ibu, ya bisa tak tulisan nama hajah. Bila ibu bayar haji? Bukan menanggap pengajian ustaz, ulangan hadir pengajian dapat pahala haji